Saya selamat pagi Bu Dia. Selamat pagi Bu Ida. Apa kabar Bu Ida hari ini Bu? Baik, Bu gimana kabarnya Bu? Saya juga baik Ibu. Kok sepertinya Bu Ida, kepikiran sesuatu ya? Ada Iya nih masalah Bu, Ibu? ya, ini siswa saya yang di kelas 5. Padahal kan sudah kelas 5, tapi masih ada 2 anak yang belum lancar membaca Ibu. Oh seperti itu. Kira-kira apa penyebab anak tersebut tidak bisa membaca Ibu? Satu anak ini memang dari kelas 1 bersekolah di sekolah tempat saya mengajar Ibu ya. Dari kelas 1 kemudian ke kelas sampai kelas 5 ini sudah saya tanyakan ke gurunya apa kendala atau apa permasalahan. Yang kelas 1 ini sudah bisa mengeja, tapi belum lancar. Kemudian yang lagi 1 itu adalah anak dari pindahan luar Bali, Bu. Jadi dia pindahan luar Bali, dia pindah dari waktu kelas 4. Dari Mhm. waktu kelas 4 dia pindah, sekarang sudah di kelas 5. Setelah saya coba itu ternyata baru tahu huruf, bahkan menggabungkannya saja ya menggabungkannya saja tidak bisa. Jadi saya merasa kesulitan sekali bagaimana caranya anak ini dia biar bisa mengikuti pembelajaran, sedangkan kelas 5 itu tugasnya kan cukup berat ya, ada ANBK, belum nanti dinilai literasinya. Sedangkan anak tersebut baca aja nggak bisa. Jadi kan susah sekali saya untuk yang satu yang bisa mengeja, pastilah bisa ya. Sedangkan yang hanya tahu huruf ini, Mhm. eee, Susah Bu ya? saya lebih kesulitan ke anak tersebut. Bagaimana caranya anak kelas 5 supaya cepat bisa membaca gitu? Soalnya sudah kelas 5 Bu ya, seharusnya kelas 1, kelas 2 itu anak-anak sudah setidaknya udah tahu ya membaca, sudah bisa seperti itu Bu ya? Iya benar Ibu. Jadi sudah kelas 5 agak susah jadinya, apalagi pembelajaran di kelas 5 itu lumayan ya Mhm, untuk materinya materinya. juga ya, Mhm. heeh. Nah, jadi Ibu menginginkan, anak Ibu ini, keduanya ini, Ibu ingin, anak ini bisa membaca, seperti itu Bu ya? Setidaknya bisalah Ya, lancar membaca, seperti itu Bu ya? benar Ibu. Heeh. Apakah Ibu sudah mempunyai rencana Ibu untuk mengatasi masalah Ibu ini? Jadi saya sudah sekarang saya, punya rencana itu karena untuk anak yang, apa ya, yang sudah bisa mengeja itu kemampuannya ekonominya memang kurang Ibu ya. Jadi kalau saya suruh les di luar itu kan kasihan juga orang tuanya. Iya. Yang lagi satu itu Aisyah namanya, yang pindahan dari luar Bali, itu anaknya, eee, tinggal bersama neneknya. Jadi orang tuanya sudah pisah, ibunya bekerja di luar negeri gitu kata neneknya, kemudian jadi dia tinggal sama neneknya, neneknya sebagai buruh di dekat-dekat Mhm. sekolah. Rencana saya mau memanggil neneknya dulu untuk Aisyah menjelaskan bagaimana keadaan cucunya supaya diketahui juga, terus apa tujuan pembelajaran saya untuk Aisyah, kemudian bagaimana pembelajaran di kelas 5 itu ingin saya bicarakan dulu dengan keluarganya, walinya, karena kan Iya. ibunya agak susah dihubungi walaupun lewat WA gitu, tetap aja yang dikasih itu nomor neneknya. Jadi Mhm. cukup Bu, nanti hubungin saya saja Bu, seperti itulah. Jadi agak susah untuk menghubungi Iya. ibunya. Jadi, mungkin anak ini butuh perhatian, Bu, ya? Karena keadaan orang tuanya seperti itu, Bu, ya. Untuk Ya, seorang ibu kan tidak mungkin dia, seperti seorang ibu seperti itu, Bu, ya. Heeh. benar-benar Bu. Iya, baiklah kalau begitu, kira-kira bagaimana sih,
nanti ke depannya Ibu bisa mengukur keberhasilan program Ibu ini, kira-kira bisa diukur dengan konteksnya seperti apa seperti itu, Ibu? Jadi keberhasilan saya nanti bisa saya lihat dari kemampuan anaknya ya Bu ya. Jadi saya setidaknya Aisyah itu bisa seperti anak kelas 1 dulu lah yang mengeja atau dia bisa membaca 2 suku kata itu saja dulu dalam waktu dekat ini yang saya harapkan dari Aisyah. Untuk mengukurnya jelas saya melihat secara langsung atau mendengarnya bagaimana Aisyah mampu untuk membaca kalimat-kalimat yang pendek atau hanya beberapa kata saja dulu, beberapa suku kata yang mudah. Itu saja mungkin sudah membuat saya nanti merasa senang Ibu ya, merasa ada kemajuan terhadap anak tersebut. Oke, baiklah Ibu, bagus sekali rencana Ibu ya. Karena zaman sekarang itu sangat mungkin terpengaruh HP juga Ibu ya, atau game Benar atau apa, sekali jadi Ibu. anak-anak mungkin Iya. agak susah ya kita kalau suruh belajar membaca seperti itu. Mhm. Dan untuk melaksanakan rencana Ibu tersebut, kira-kira apa yang perlu Ibu siapkan, Ibu? Apa saja yang Eee, Ibu perlu siapkan? jadi yang pertama itu yang perlu saya siapkan waktu Ibu ya, karena kan kalau di kelas itu tidak mungkin saya berikan pembelajaran membaca kepada Aisyah. Di kelas kan tetap saya berikan pembelajaran seperti sebagaimana teman-temannya mengikuti pembelajaran. Jadi waktu itu yang pertama yang harus saya siapkan, kapan, Aisyah ini bisa saya bimbing seperti jam tambahan itu, kemudian memanggil itu orang neneknya sebagai walinya untuk membicarakan rencana saya ini agar Aisyah diberikan izin untuk diberikan pelajaran tambahan sepulang dari anak tersebut sekolah ya pulang sekolah itu diberikan pelajaran tambahan. Jadi yang pertama waktu, yang kedua izin dari walinya tentunya Ibu. Iya, bagus sekali Ibu. Kemudian kira-kira dukungan apa ya yang Ibu butuhkan dari sekolah, dari rekan-rekan, dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan agar program yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan baik, Ibu? Tentu banyak sekali saya memerlukan dukungan dari pihak sekolah Ibu ya, terutama izin dari kepala sekolah, kemudian, setelah itu, programnya saya masukkan ke komunitas belajar agar bisa terus berlanjut, agar tidak dan bukan hanya untuk Aisyah saja, mungkin nanti dari kelas 1 sampai kelas 6 itu rencana saya dikumpulkan, eee, anak-anak yang tidak bisa membaca, sepulang sekolah itu diberikan waktu sebentar, kemudian dibantu oleh guru-guru lain dan oleh teman-teman yang lain, karena kan tidak bisa saya sendiri saja. Jadi nanti mungkin seperti apa ya, seperti piket gitu ya, bergiliran dibuatkan jadwal hari apa, siapa. Jadi semua eee, yang ada di sekolah saya pasti memerlukan bantuannya, teman-teman terutama teman-teman guru itu saya rencananya ingin saya ajak untuk ikut melaksanakan kayak pembelajaran tambahan ini kepada anak-anak yang tidak Iya, bisa bagus membaca. sekali. Bagus sekali rencananya Bu Ida ya. Mungkin juga nanti saya bisa terapkan di sekolah saya Bu ya. Ya, membuat apa namanya jadwal piket ya untuk membimbing atau membantu anak-anak yang kesulitan Iya dalam membaca seperti itu Bu ya. iya, Ibu. Kali Bu. Ya, kemudian apakah Ibu mengalami hambatan dalam melaksanakan program Ibu ini Ibu? Adakah hambatan Eee, yang Ibu alami? Hambatannya dari anaknya, kalau dari murid, dari anaknya sendiri itu hambatannya biasanya anak itu kurang motivasinya, Ibu. Apalagi, dia kan merasa kenapa sih harus belajar lagi sepulang sekolah, kenapa dia harus
belajar lagi. Jadi kadang-kadang kan anak itu mengeluh sakit atau Mm-mm. ada saja yang dikeluhkan dari namanya anak-anak Ibu ya, Iya, dia mengeluh ada pusing, iya, kadang-kadang ada sajalah alasannya untuk tidak mengikuti kegiatan. Kemudian dari saya sendiri dan teman-teman juga kadang-kadang tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai guru tugas kita kan bukan cuma mengajar Ibu ya. Jadi kita iya, punya tugas-tugas lain gitu yang kadang-kadang mendesak atau harus kita lakukan secepatnya seperti itu. Jadi ya kadang-kadang kalau itulah ada tugas apa gitu yang datang atau apa iya, terpaksa mm-mm. liburkan. Ya di sana Iya, kendalanya Ibu. Atau oke, kita di iya, kita di Bali oh kan ya, banyak ada rainan gitu banyak ya. rainan ya. Kita juga Nah, sebagai guru tidak hanya mengajar, tugas administrasinya juga banyak, Bu ya. iya Heeh, benar sekali Ibu. iya. Rencana Bu Ida sudah bagus ya, sudah bisalah memberikan solusi dari masalah Ibu sendiri. Nah, kira-kira jika rencana Ibu atau solusi Ibu tersebut belum mampu ya, belum mampu memberikan hasil seperti itu, Ibu. Kira-kira Ibu mempunyai rencana cadangan tidak atau rencana apa ya opsi lain untuk menuntaskan permasalahan Ibu tersebut? Mhm. Jika memang itu belum bisa, jadi mungkin saya akan minta tolong juga ke neneknya untuk karena kan Aisyah ini punya bibi, bibinya itu kelas 6. Oh, Jadi, gimana ya, dia, neneknya itu punya anak. Nah, heeh. jadi anaknya itu kelas 6, sekolahnya juga di tempat yang sama, sedangkan Aisyah ini adalah cucunya, sekolahnya Hmm, dia kelas 5. Kak bibinya ini sudah lancar membaca, jadi mungkin nanti saya juga minta tolong kepada bibinya, siapa tahu dengan teman sejawat jadinya ya, walaupun mm-mm, statusnya bibi, tapi kan secara usia mereka adalah teman sejawat, siapa tahu dengan bibinya yang membantu anak tersebut di rumah membaca, eee, anak tersebut jadi lebih tertarik gitu. Dulu juga saya pernah punya murid yang tidak bisa membaca gitu Ibu, saya ya. telusuri anaknya itu memang tidak suka buku, dia lebih Mm-mm, suka HP. Jadi mm-mm. setiap di rumah setelah pulang sekolah tuh saya WA-an sama dia, saya nanyain, "Tante gimana kabarnya? Ketut lagi apa?" Ya pokoknya saya Mm-mm. terus tanya-tanya dia supaya dia ketik sendiri gitu. Jadi Hmm, terus saya suruh kadang-kadang saya minta anaknya untuk nge saya sendiri, kadang di sekolah saya suruh coba ketik gitu kan, nanti katanya nggak suka baca gitu, nggak suka lihat buku, alasannya ya. Terus oh, ya iya jadi bagus sekali ya tekniknya Bu Ida itu setidaknya dia termotivasi dengan HP handphone itu kan jadi dia pasti bisa ya ngetik. Kalau anak zaman sekarang itu canggih-canggih sekali Bu ya. Kalau handphone cepet seperti itu kayaknya Bu ya. Iya, iya benar sekali, Bu. bagus sekali rencananya tekniknya Bu Ida. Nah, kira-kira kapan Bu Ida mau melaksanakan rencana Ibu ini Bu? Mmm, rencananya itu di bulan Oktober ini, Ibu. Iya, di Mm-mm. bulan Oktober, semoga tidak ada halangan, nanti akan saya laksanakan di bulan Oktober dengan menyusun jadwal terlebih dahulu bersama Ya. teman-teman. Tentunya pertama minta izin kepada kepala sekolah dan wali siswa tersebut, kemudian Mm-mm. ya mengajak teman-teman untuk ikut serta mengumpulkan siswanya yang kurang apa namanya kurang lancar atau tidak bisa membaca itu mari kita kumpulkan sama-sama ya mungkin nanti dibicarakan dulu di komunitas belajar kemudian baru akan dilaksanakan tapi saya usahakan terjadi di secepatnya ya di bulan Oktober. Iya, Ibu. Semoga rencana apa yang Ibu rencanakan itu bisa Ibu laksanakan dengan baik, Bu ya.
Nanti mungkin saya tunggu Mudah-mudahan kabar Ibu. baik dari Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu programkan bisa berjalan dengan baik, Bu ya. Semua dengan Ibu mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik rencana saya agar siswa saya, murid saya itu bisa ya bisalah membaca supaya tidak keterusan di bawah sampai kelas 6. Iya, semoga Ibu ya. Nah, kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu setelah mengikuti sesi coaching ini, Ibu? Saya merasa senang sekali Bu karena uh, akhir apa yang menjadi kekhawatiran saya itu akhirnya menemukan solusi seperti itu Ibu ya. Ada bayangan, ada gambaran apa yang akan saya lakukan ke depannya untuk anak-anak yang tidak bisa membaca atau kurang lancar membaca ini ya, terutama yang sudah kelas 5. Iya. Semoga dari percakapan kita ini Bu Ida bisa menemukan solusi yang baik dan bisa melaksanakannya segera Bu ya. Saya tunggu kabar baiknya, saya tunggu hasilnya. Saya doakan semoga Ibu berhasil memberikan apa ya pendampingan untuk anak-anak tersebut Bu ya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar apa yang saya rencanakan Ibu ya. Jadi programnya bisa berjalan juga dengan baik. Terima kasih banyak Ibu sudah membantu saya membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Semoga nanti kita bisa berbincang-bincang lagi di lain kesempatan Ibu ya, karena rasanya seru sekali kalau kita bisa berbagi, bercerita. Saya merasa senang bisa bercerita, jadi saya bisa menemukan solusi saya, seperti itu. Iya, Bu Ida. Ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini, laksanakan hari ini bermanfaat untuk Ibu dan bermanfaat juga untuk saya ke depannya, Bu ya. Iya, terima kasih Bu Ida. Sama-sama, terima kasih juga Bu Dia. Iya.